Nah, Ustadz Mukhlis, kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan wakaf uang, di mana Badan Wakaf Indonesia atau BWI memperkenalkan wakaf uang atau tunai kepada masyarakat di Indonesia. Meski belum banyak diketahui masyarakat luas, BWI akan melakukan sosialisasi melalui literasi wakaf di sejumlah media massa. Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia atau BWI Muhammad Nuh terus mensosialisasikan wakaf uang atau tunai, salah satunya pada seluruh media massa di tanah air. Dalam acara temu media di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat Selasa sore, Nuh menyebutkan praktek perwakafan adalah urusan yang harus diketahui semua lapisan masyarakat. Wakaf tanah yang sudah ada sejak dulu akan dipermudah penerapannya melalui wakaf tunai atau uang. Kedepan, wakaf tidak terbatas hanya pada lahan tanah saja, melainkan bisa menggunakan uang, saham, atau aset lainnya. BWI akan terus menggalakkan gerakan wakaf uang atau tunai kepada masyarakat luas. Nah, asetnya sendiri kalau dulu itu cenderung tanah, ya tanah. Tapi sekarang beragam lagi, diversifikasi. Bisa tanah, bisa juga uang, bisa juga intellectual property rights, ya haki, bisa juga tentu saham, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu BWI ingin terus melakukan mendiversifikasi aset-aset wakaf ini. Karena apa? Terutama wakaf uang, karena fleksibilitasnya. Hasilnya baru bisa dipakai oleh mauquf alaih, baik itu untuk rumah sakit boleh, untuk pendidikan boleh, untuk memberikan yatim piatu juga boleh. SCTV pun, Indosiar pun juga kalau mau berwakaf, itu hasilnya nanti bisa dipakai untuk karyawan yatim yang ada di SCTV maupun Indosiar. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui Rakornas BWI bulan Maret lalu juga mengajak masyarakat untuk mengenal wakaf uang atau tunai dengan tata cara kelola dan penyaluran yang transparan serta akad yang jelas. Mukhlisan dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Ya, jadi ini benar ya Ustadz, ternyata wakaf itu yang kita tahu selama ini kan menggunakan tanah begitu, tapi ini ternyata ada wakaf uang. Nah, ini penjelasannya secara rinci apa sih Ustadz agar kita lebih mengerti nih Ustadz? Ya, wakaf itu pada dasarnya maknanya adalah berhenti ya, menahan. Artinya kita menahan kepemilikan harta kita untuk tidak dihibahkan, untuk tidak diwariskan. Jadi tidak dipindah milikkan ke orang lain ya. Artinya manfaatnya itu untuk kepentingan umum. Kalau dulu itu memang ada kesepakatan di antara ulama ya, itu yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Memang pada masa Rasulullah itu ya tanah, lalu kemudian kebun itu. Nah, pada abad kedua itu ada salah seorang ulama, Az-Zuhri kalau tidak salah, itu yang mulai memperkenalkan wakaf dalam bentuk dinar, dirham ya. Dan itu yang kita kenal sekarang dengan wakaf cash wakaf ya, atau wakaf uang itu. Jadi sekarang itu orang bisa berwakaf tanpa harus menunggu kaya. Punya tanah sekian luas, enggak. Sekarang itu misalnya dengan uang 1 juta, dengan uang 500.000, dia bisa ikut berkontribusi dalam berwakaf misalnya. Nanti oleh pengelola, dalam hal ini misalnya badan wakaf, dia akan menggunakan dana wakaf itu untuk kepentingan membangun rumah sakit, misalnya membeli saham, dan lain sebagainya. Saya belasan tahun itu menjadi penikmat manfaat wakaf ya, selama saya belajar di Al-Azhar, bahkan sampai sekarang. Saya sering menghadiri berbagai konferensi di negara-negara Islam, lalu kemudian setiap Ramadan itu diundang oleh Kementerian Wakaf Maroko misalnya ya, selama 14 hari itu menggunakan dana wakaf. Masya Allah. Jadi ini tidak ada minimalnya ya Ustadz, misalnya kita ingin berwakaf begitu, tidak ada minimalnya, dan apa perbedaan yang jelas begitu antara sedekah dan juga infak nih Ustadz dengan wakaf uang ini? Ya, kalau sedekah itu ditujukan untuk fakir miskin ya. Begitu juga dengan zakat ya, yang asnafnya itu, kelompok penerimanya itu jelas. Tetapi kalau wakaf ini dia lebih umum ya. Lebih umum, bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan atau memberdayakan perekonomian umat. Jadi bisa untuk membangun rumah sakit, untuk membangun hotel misalnya, yang hasilnya itu nanti untuk kepentingan membangun masyarakat. Masya Allah. Begitu. Jadi ini peruntukannya lebih kepada umum begitu ya Ustadz. Siapa saja sih Ustadz yang berhak menerima wakaf ini Ustadz? Siapapun berhak.
Lebih-lebih kalau ada syarat tertentu dari yang mewakafkan, nah itu tergantung syarat dari pewakifnya ya, wakifnya itu. Misalnya kalau saya mewakafkan ini manfaatnya untuk anak-anak yatim, itu boleh. Kayak misalnya dulu saya mendapatkan manfaat wakaf dari saham yang ditaruh oleh seorang kaya di Mesir, di salah satu perbankan Islam, yang hasilnya manfaatnya itu adalah untuk memberi beasiswa mahasiswa pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, saya termasuk salah satu penerimanya misalnya gitu. Jadi manfaat dari saham yang dia taruh di situ atau deposito yang dia taruh di bank, lalu kemudian manfaatnya diperuntukkan bagi mahasiswa. Jadi dia bisa mensyaratkan itu untuk siapa peruntukannya itu. Jadi kalau kita misalnya berwakaf, kita yang akan memilih siapa yang akan menerima wakaf tersebut, begitu ya Ustadz? Bisa kita menentukan, memberi syarat, bisa kita serahkan sepenuhnya kepada nazir, mereka yang mengelola harta wakaf itu. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mewakafkan baik berapapun uangnya, entah itu uang ataupun tanah, bisa apapun ya Ustadz ya? Ya, betul. Insya Allah.